Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kehadiran di kediaman kami ini, kediaman saya dan Mama Arthur beserta anak-anak Arthur, Kia, Enjo, dan juga Nelly. Kami tinggal di sini berenam. Jadi sebenarnya rumah kami ini tahun 2008. Waktu itu 2008, makanya kami dapat yang awal. Di 2008 kami beli, lalu kami rehab 2010, 11 menempati ini. Tapi menempatinya seperti burung. Jadi saya tugas di Bengkayang, Jumat malam, ya, barulah kami berangkat ke sini. Nanti Minggu pagi, subuh saya berangkat ke Bengkayang, Mama Atur pulang ke Gang Tebu atau langsung kerja begitu. Nah, jadi seperti itulah rutinitasnya. Biasanya saya antar Atur dengan Cia dulu. Nah, jadi seperti itu. Tahun 2011 Natal di sini, 2012, 13, 14, 2015 saya sibuk, Mama Atur sibuk karena dia menyelesaikan S2, saya juga ke Jakarta. Kue sudah dideretkan semuanya. Lalu tidak ada sama sekali kami buka pintu karena tidak sempat, karena tidak ada libur kan. Jadi pulanglah. Nah, tahun 2016 kami tidak Natal di sini karena Mama Atur melahirkan. Sehingga 2016, 2017, 18, 19, 20 Covid kan. Nah, baru 2021 kami rehab lagi. Jadi ini dah 2 kali rehab. Jadi rehab tahun 2010, 11, lalu dulu pernah ditinjau oleh Pak RT langsung dengan Bu RT, Pak Jamal. Habis itu kami rehab lagi tahun 2021. Jadi modelnya seperti inilah dia. Ya, inilah pondok kami yang memang ya agak cukup unik karena kami hanya tinggalnya Jumat, Sabtu, Minggu, dan pernah tidak kami tinggali sama sekali, sehingga ya ada tamu yang tak diundang yang kita kasih rezeki. 4 kali tamu tidak diundang mendapatkan hadiah dari kami, bonusnya 2013, 2016, 3 tahun. Habis itu 2019 sepertinya karena sudah tidak ada barang, jadi ya tidak jadilah dia masuk mungkin. Nah 2021 jadi 3 tahun vakum sebentar, dah itu 3 tahun. Jadi tamu tidak diundang. Ya, jadi seperti itulah. Itulah kalau kita punya rumah, kita isi tapi tidak kita tempati. Nah, ini sebenarnya persoalannya di sini ini memang masuk ke paroki MRPD, tetapi sebenarnya waktu itu kalau tahun 2010 Pak Greg itu cepat saya sudah lapor ke Pak Lebe waktu itu, dan Pak Lebe bilang ini masuk ke paroki BMJ. Lalu Pak Greg itu tidak bergerak. Lalu Pak Greg kan 2011-12 mau bilang lingkungan Stella Maris ya, karena kami dari paroki Stella Maris kan. Udah saya lapor ke Pak Lebe waktu itu sekretariat, oke katanya. Tapi habis itu saya pulang balik rasa udah bertahun-tahun kok enggak ada gitu. Sehingga ini sudah masuk ke MRPD. Nah, lalu entah bagaimana ceritanya, ya kan? Terjadilah persoalan di waktu itu saudara Pak Greg meninggal. Nah, lalu sempat terjadi ya biasalah miskomunikasi antara lingkungan di sini, lingkungan Santa Cecilia dan ya lingkungan Teresa waktu itu ya, karena Pak Greg ya hampir tidak terlayani, syukur dari BMJ, dan akhirnya ya memang batas-batas wilayah itu juga menjadi persoalan. Nah, ini sedang diusulkan lingkungan untuk BMJ. Nah, cuman kita lihatlah hari Sabtu nanti apakah memang bisa masuk BMJ. Tapi saya sih pada prinsipnya sudah katakan, rumah saya di MRPD tapi saya lingkungannya di BMJ waktu di forum resmi di tingkat kota ya waktu itu. Jadi mereka yang MRPD pun bingung juga kan, wah ini tinggalnya di sini ya.
Nah, ini persoalan-persoalan yang memang klasik. Ya, mudah-mudahan di tahun ini kita ada kejelasan di tahun terakhir periode kami di DPP. Begitu juga untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih yang memang mungkin nanti bertempat tinggal di mana, tidak masalah sih sebenarnya. Kalau kita masih dalam satu kota, ya terdaftar di 2 lingkungan pun tidak masalah. Sebenarnya saya masih terdaftar di Santo Pius 10 juga. Iuran juga masih saya rutin bayar. Cuman karena mungkin mereka melihat saya sudah kesini kan, waktu saya cuti tempo hari saya mau bayar lunaskan setahun karena memang saya masih ada di situ juga ada iuran yang namanya iuran mortalitas juga pemakaman di Santo Pius 10. Kami lingkungan Santo Petrus. Tetap juga kita bayar. Nah, karena di situ ada rumah kan begitu. Kita kan tidak tahu misalnya kejadian apa-apa entah meninggal di mana gitu, tidak tahu kan. Nah, begitu juga. Nah, di sini juga nanti kita lihatlah kejelasannya bulan 2 kita lihat apakah pastor paroki sana mengizinkan ini masuk ke BMJ. Kalau memang mengizinkan ya puji Tuhan, nanti Pak Greg itu calon ketua lingkungannya. Kalau memang tidak ya pada itu juga saya akan mendaftar ke lingkungan yang ada di sini, tapi juga saya tetap di lingkungan Santo Rufinus. Karena paguyuban itu kan saya di situ. Nah, maka saya bilang Pak Armadi kemarin, ya saya tetap pilih Rufinus kan, karena masalahnya paguyuban ini kan sayang juga gitu. Ya, paguyuban kemudian iuran tidak masalah lah kita berada di 2 paroki. Itu banyak terjadi lah, misalnya di beberapa katedral atau misalnya di mana. Nah, jadi itu untuk penjelasan mengenai keberadaan kita. Jadi saya berharap dengan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari umat lingkungan Santo Rufinus di kediaman kami ini, kami terus terang memang belum melakukan pemberkatan rumah karena bukan kebingungan, karena posisinya itu selalu tidak pas. Sebenarnya kami sudah mau pemberkatan rumah itu pada Desember rencananya. Rupanya ada kemalangan, ya kan? Jadi kami cancel ya. Lalu Januari ini ya nanti kami pertimbangkan lagi apakah paroki MRPD ya atau paroki BMJ, karena beberapa kali memang Pastor Pio juga melayani di tempat ini. Jadi itu salah satu persoalan-persoalan dilematis yang dihadapi kita di kota. Nah, jadi untuk informasi ada yang lucu di lingkungan mana itu dia umat terdaftar sebagai umat paroki keluarga kudus, jauh kan lompatnya. Kemudian juga ada yang terdaftar di MRPD, dia tinggal di Rusia, tapi dia bagaimana bisa lingkungannya ada di situ ya. Tapi udahlah, intinya pada prinsipnya kita juga begitu juga di Jalan Tengah nih. Ini sebenarnya masuk di Katarina banyak sebenarnya, tapi akhirnya mereka membentuk satu lingkungan lagi di MRPD. Jadi kata Pastor Pio ada 5 lingkungan yang harusnya masuk ke BMJ. Nah, cuman persoalannya Pastor John Rustam udah serahkan, tetapi rupanya ya kan mereka nanya ke ketua lingkungannya lagi apakah lingkungannya mau atau tidak. Nah, mudah-mudahan di tahun 2022 ini clear lah masalahnya setelah Imlek nih. Ya kan? Bulan 2 ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk yang lainnya saya pikir kemarin kita sudah rapat ya Pak Armadi ya. Nah, jadi terima kasih juga laporan Santo Rufinus itu sudah dipaparkan dan termasuk lingkungan yang disiplin untuk mengantar laporan ya. Setelah Robertus Rufinus sebenarnya, tapi rupanya ada lingkungan lain yang duluan itu Fransiskus. Lalu saya baru tahu kalau Gabriel Posenti itu sudah habis SK-nya 2014, tidak diperbarui. Nah, ini baru ketahuan kan. Itu persoalan-persoalannya terjadi ya. Lucia, kemudian Gabriel Posenti itu mengalami kesulitan untuk mengganti pengurus. Nah, mudah-mudahan pada periode ini saya sudah sampaikan ke Pak Armadi kalau ada pergantian itu ya rencananya bulan 10 ya. Nah, bulan 10 tuh artinya pisah sambut pengurus baru dengan pengurus lama ya. Makanya rencana kemarin tuh ada 2 kali kunjungan ya. Rencananya kalau jadi bulan 5 ini karena yang batal dulu. Ingat kita pernah merencanakan yang batal. Nah, bulan 10 nanti acara pisah sambut lah kan. Pengurus dengan pengurus ya. Kalau itu ya. Jadi program kita tahun ini ya kita mengumpulkan dana biaya untuk rekreasi lah dan sebagainya.
Nah, jadi makanya kita akan bergilir siapa yang dapat arisan, ya silakanlah. Arisannya tidak seberapa, tetapi kebersamaannya itu yang paling utama. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermakna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai kegiatan ibadat kita ini dengan lagu pembukaan. Haleluya nomor 15. Mulai. Marilah bersama melangkah maju, Tuhan serta kita. Sepanjang jalan penuh liku, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya, maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, hidup Kristus nan jaya. Atas nama Tuhan kita berjuang, Tuhan serta kita. Pastilah kita akan menang, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya, maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa bersama-sama keluarga kami ini untuk mengucap syukur atas segala rahmat berkat yang diberikan Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat tinggal di tempat ini walaupun sekali-sekali, tetapi pada bulan September kami sudah berani untuk meninggalkan rumah mertua kami untuk tinggal di tempat ini. Jadi istri saya kurang lebih sudah 40 tahun bersama mertua saya, baru beberapa bulan 9, 10, 11, lalu 3 bulan, ya jalan 4 bulan ibu mertua kami meninggal. Jadi itu memang merupakan duka cita bagi kami, tetapi kami bersyukur dan terima kasih karena umat di lingkungan Santo Rupinus bersatu padu, kompak, hidup rukun, damai dan sejahtera, sehingga itu merupakan sukacita dan kegembiraan bagi kami. Marilah kita bersyukur bersama keluarga kami ini agar kita hidup damai, sejahtera, saling mengampuni, saling memaafkan, saling menguatkan, dan yang paling utama kita mendoakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di lingkungan Santo Rupinus agar selalu tangguh dalam iman, kemudian dapat menghadapi situasi-situasi baik pribadi, keluarga, dan juga tantangan hidup. Mungkin di tahun ini ada yang akan bertunangan atau akan ada perkawinan dan sebagainya. Dan juga kita mendoakan supaya anak-anak kita, ya saya juga akan tulus dan ikhlas jika ada dari anak-anak kami yang akan dipanggil untuk menjadi imam, menjadi biarawan, biarawati. Begitu juga tuh lingkungan kita. Jadi kita rindu ada di lingkungan kita itu ada
ya imam, biarawan-biarawati, agar kita memang mampu bersyukur dan berterima kasih atas rahmat Tuhan. Marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita agar kita pantas beribadat di hadapan Allah Bapa di surga. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur dan berterima kasih atas karya agungmu, maka kami dipertemukan untuk menjadi keluarga. Laki-laki dan perempuan bersatu padu untuk hidup rukun, damai, dan sejahtera dengan dasar cinta untuk merajut hubungan keluarga. Dan kami bersyukur atas rahmat-Mu, maka kami diberikan tempat tinggal. Begitu juga kami hadir di tempat ini, kami bersyukur bahwa kami hidup rukun, damai, dan sejahtera. Dan berkatilah usaha kami di tahun 2022 ini agar berhasil dalam setiap langkah hidup kami, seturut kehendak dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa bagi para lansia, para orang-orang tua, dan juga para muda-mudi, anak-anak, agar diberikan kekuatan iman dalam menghadapi situasi di masa pandemi ini, dan diberikan kesehatan yang baik. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja hingga sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengar bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, Nabi Nathan menyampaikan sabda Allah kepada Daud. Sesudah mendengar seluruh sabda itu, masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ia pun masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah bersabda juga tentang keluarga hamba-Mu, dan ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Engkau telah mengokohkan Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tetaplah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluargaku. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Tuhan semesta alam, Allah Israel, Engkau telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang bersabda, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya.
Ingatlah ya Tuhan akan Daud dan akan segala penderitaannya. Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan dan telah bernazar kepada yang bermaha kuat dari Yakub. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Sungguh aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku dan tidak akan berbaring di ranjang pertiduranku. Aku tidak akan membiarkan mataku tertidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat bagi Tuhan, kediaman bagi yang maha kuat dari Yakub. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Tuhan telah menyatakan sumpah kepada Daud, dia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu, jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka selamanya anak-anak mereka akan duduk di atas tahtamu. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku menginginkannya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu diteguhkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Selamat malam. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada hari ini kami keluarga bersyukur karena akhirnya kurang lebih sudah, ya kalau dihitung-hitung sudah mau 14 tahun. 14 tahun baru ada kegiatan ibadat di tempat kami ini. Biasanya kami hanya ibadat keluarga saja. Ya. Memang itulah kenyataan yang harus kami alami karena tinggal jauh menjauh. Jadi saya harus tinggal di Bengkayang, sedangkan istri saya harus tinggal di Jeruju. Dan akhirnya memang selama kurang lebih 14 tahun, kalau 14 tahun itu artinya saya sudah mulai tinggal di Bengkayang itu sebelum menikah atau sebelum kawin dengan Mama Arthur itu, ya. Jadi sudah pacaran jarak jauh itu kurang lebih 3 tahun. Jadi tahun 2003 saya masih bolak-balik, tahun 2004 1 Februari 2004 saya sudah buat usaha di sana. Memang rencana atau kehendak itu, keinginan kita maunya tinggal di sana karena ada peluang atau potensi. Karena saya juga tidak pernah berharap kalau saya jadi PNS waktu itu. Saya tidak pernah berpikir saya jadi PNS karena saya masuknya Fakultas Teknik waktu itu. Jadi tetapi saya dipanggil Tuhan itu untuk
menyuluh. Ceritanya saya karena memang dulu waktu 98 itu saya sudah membina atau menjadi motivator untuk Mudika Stella Maris. Kemudian di tahun berikutnya saya menjadi ketua Kapatipa. Jadi akhirnya saya menjadi penyuluh sukarelawan. Kemudian pernah diangkat Kanwil setahun. Setelah itu terus ya berlanjut. Jadi untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah ya akhirnya ya sambil saya membuka usaha ya, karena waktu itu saya membuka usaha kursus komputer di Bengkayang itu. Jadi saya menyewa suatu tempat tahun 2004 sewa di situ. Memang rumahnya angker ya, siang-siang juga nampak setannya ya. Ya, sepasang ya memang ya, saya pikir itu main-main ya. Rupanya mana ya, saya pikir itu sepupu saya yang naik ke atas. Memang langkahnya seperti langkah manusia. Saya pikir sepupu saya, rupanya sepupu saya nyapu di bawah. Ya enggak apa-apa, kami akhirnya ya minta pemberkatan oleh seorang imam. Imamnya sekarang sudah digantung. Maksudnya sudah tidak lagi menjadi ya imam, itu kan tetap ya ada ya, karena dia memilih untuk berkeluarga ya. Jadi diberkatilah tempatnya di situ. Kurang lebih 3 tahun 3 bulan 3 hari kami hitung tinggal di situ ya. Jadi orang bilang tempat itu angker dan sebagainya. Dan pernah suatu malam saya berdoa, biasanya saya ambil air kudus itu muncrat ke muka saya. Aduh, saya bilang, tapi justru tempat angker itu malah saya rajin berdoa begitu Pak ya. Jadi rajin berdoa. Jadi di tempat itulah saya mengalami yang namanya perubahan dari dulu kurang berani menjadi berani ya. Jadi sore-sore sekitar maghrib gitu ya, dulu saya tidak terlalu tahu sebenarnya doa malaikat itu ya. Jadi memang benar jelas sekali suara setan itu ngomong, pulang jak ke Sanggolido gitu ya. Jadi jelas begitu. Jadi ya itu pengalaman ya, pengalaman untuk hidup sendiri merantau. Rupanya mesti juga kita harus hidup sendiri tuh. Ya lalu ya berkeluarga lah saya tahun 2006. Lalu tiba-tiba enggak tahu ya, tiba-tiba apakah itu hanya saya yang ilusi, yang tinggal nemani saya di sana tuh datang, apa enggak pulang katanya kan. Saya kan 2 minggu. Ya kan datang di rumah di Batulayang nih. Saya bilang, apa kamu kesini? Ya kan, oh, kok enggak pulang? Dia bilang kan, loh saya kan kawin nih, saya bilang kan. Di tahun 2006 tuh. Jadi saya masih tinggal di situ tahun 2006. Setelah itu berkeluarga, akhirnya saya memberanikan diri untuk kredit ruko gitu. Waktu itu CU yang dulu enggak ada kredit rumah, lalu akhirnya saya berani kredit ruko di Bengkayang. Nekat juga sih sebenarnya. Saya sudah mengeluh dengan bapak saya, nanti mampu enggak bayar ruko saya ini, saya bilang, karena 2 ruko waktu itu kan. Ya, lalu saya ngambil uang muka 30% itu di CU Stella Maris, CU Pancur Kasih. Lalu kredit di bank yang 70%-nya. Nah, setelah itu ya kan, makanya saya memberanikan diri supaya Mama Arthur itu berhenti untuk tinggal dengan saya di Bengkayang. Jadi rencananya 1 ruko untuk tempat tinggal, 1 ruko untuk tempat usaha, sambil dia nanti cari peluang untuk bisa jadi PNS lah minimal di sana. Makanya saya suruh kuliah D2 agama lagi dia. Ada ijazah D2 agamanya Mama Arthur tuh. Ya peluang kan kebetulan ya, bukan kita mencari koneksi, kebetulan bapak saya kasih Bimas Katolik di sana ya kan. Ya mungkin honor kan untuk membantu lah saya wira swasta dan sebagainya. Tapi apa mau dikata, tahun 2000, seingat saya tahun 2008 waktu itu ya, 2007 itu pemberkatan oleh Pastor Hermes, ruko saya itu Pastor Hermes. Jadi nenek Arthur, kakek Arthur pergi ninjau. Wah, ini udah bisa enggak nih anaknya dibawa ke sana kan? Karena enggak mungkin juga kita membawa anaknya tanpa ada rumah kan.
Nah, dilihat, saya undang, ya kan, bawa dia melihat tempatnya, sehingga tahun 2007 itu rumah saya diberkati, ya kan, di sana. Lalu tiba-tiba tahun 2008 Mam Arthur tuh tes di Pemprov. Kami udah ngangkut segala tempat tidur. Cuman kasur aja yang kami tinggalkan di Gang Tebu. Angkut, lulus. Ya begituan kan. Lalu saya sendiri lagi tinggal di sana, ya kan. Rumah ruko besar, saya sendiri. Berdoa dengan gondoruo. Oh, kalau yang di ruko saya itu memang katanya ya memang tempat, ya mohon maaf, bahasa jin buang anak itu memang di tempat saya yang di situ, karena itu dulu katanya biasa pembantaian dulu itu buang segala mayat apa segala tuh di situ, ya. Nah, katanya yang bisa lihat, katanya di situ ada satu perempuan mukanya hancur, satu cantik, satu yang sering menampakkan diri, ya kan? Itu selalulah hal-hal itu, ya kan? Sehingga ya udah, karena pengalaman di tempat yang lama itu seperti itu, jadi saya tidak takut lagi begitu, Pak. Udah biasa lah. Ya. Udah biasa. Kalau di tempat yang lama dulu tuh saya bukan mistis ya. Itu biasa tiba-tiba kok sabun ada di komputer saya, ya kan? Saya pikir tikus tapi apa gitu kan. Tiba-tiba di belakang ada yang nonton TV bersama saya bingung juga orang-orang dari mana. Ya mungkin orang-orang tak pernah didoakan. Saya tanya, di situ memang lokasi kuburan. Ya, lokasi kuburan lama. Jadi saya lihat ya, bukan saya bilang mengatakan saya melihat persis begitu seperti orang. Ya, tapi memang tak didoakan. Orang-orang tak didoakan tuh ya bajunya kumal bukan putih, rambutnya ya ala kadarnya, tapi tidak ngacau. Tidak ngacau. Jadi itu pengalaman lah. Saya sih tidak mengatakan itu ya, kalau mungkin yang bisa melihat itu ya. Jadi yang jelas kalau yang di tempat saya itu ya memang yang paling jelas itu yang melihatnya kawan saya sampai mau pipis itu tidak bisa pipis di kamar ya. Gosok-gosok matanya tidak hilang-hilang. Lalu sekali saya pernah juga lihat dia bangun tidur juga barang ini, saya bilang. Jadi pengalaman itu. Akhirnya tahun 2008 saya udah akhirnya wah Mama Atur tinggal di sini nih. Akhirnya kami memberanikan diri tahun 2008 itu udahlah katanya. Ya kan? Karena di awal ya 2007 itu kan maksudnya bulan Januari itu udah mau berangkat, tapi ya itu puji Tuhan lah karena kakek Arthur bilang ya supaya untuk membantu suami kan swasta, haruslah si istri itu pegawai negeri gitu Pak, karena kalau kerja swasta ini kan kadang ada hasil kadang tidak berhasil. Itu untuk mendukung ya, saya juga mengikutilah saran dari mertua saya ya, mertua saya ya orang tua saya begitu ya, saya dengarkan ya kan. Tapi dalam proses itu saya perpanjang terus ya. Saya perpanjang terus honor saya penyuluh itu. Makanya banyak yang bertanya-tanya, gimana sih Bapak Arthur itu kok bisa jadi penyuluh? Dia sarjana teknik dari mana nongolnya kan. Lalu saya juga tidak pernah menyangka tuh. Jadi itulah namanya mujizat tuh namanya. Saya kan waktu itu sudah pendataan kedua tahun 2000, tepatnya ya kurang lebih ya tahun 2006. Saya pakai SK 1 lembar yang 2005 ya. Lalu saya sudah Natal. Harusnya saya udah Natal di Pontianak, saya pulang lah PP waktu itu. Ya, saya isi data. Ya udah. Saya juga tidak pernah berpikir saya jadi penyuluh, ya udah pokoknya saya isi-isi saja. Ya tiba-tiba tahun 2000 berapa ya? 2009 kalau tidak salah. Nama saya ada muncul gitu ya. Nah, udah itu saya bilang belumlah, diurus nantilah. Ya kan saya masih mau jadi orang swasta dan mau jadi orang politik nih begitu. Makanya saya gabung di partai politik waktu itu. Nah, tahun 2008 Mama Arthur itu bilang kita harus punya rumah di Pontianak untuk investasi katanya. Cari modal. Ini kami bertengkar sebenarnya di sini nih. Mana tahun 2007 saya baru kredit ruko di sana kan. Waduh, saya bilang gimana nih, saya bilang kan. Ya paksakanlah diri.
Jadi di sini nih. Jadi kami bertengkar. Udah nanti kalau nggak mau kita jual aja katanya. Ya kan? Jadi ya namanya suami istri ya begitulah. Ya mungkin itu semacam pembelajaran lah bagi yang mau membangun ya keluarga baru lah gitu ya. Iya bertengkar lah tuh. Ya kan? Udahlah. Oke, Mama atur akhirnya, Kak, saya nggak bisa lolos di Bank Mandiri kredit saya di sini. Karena dia bilang harus punya rekening tetap dan sebagainya, nggak lolos lah kan. Akhirnya nggak mati akal lah ya kan. Jadi memberanikan diri lah, Mama atur itu pinjam walaupun masih CPNS waktu itu ya di Bank Kalbar Syariah untuk uang mukanya ya kan? Lalu saya akhirnya mau nggak mau nih saya pinjam CU lagi nih, saya bilang kan, pinjam CU lah, yang penting lunas. Ini akhirnya bisa juga lunas nih. Artinya Mama atur itu pinjam Bank Kalbar, saya nambah sedikit ya kan. Dan akhirnya ya terbelilah rumah ini tahun 2008. Ya kan, si Arthur masih kecil waktu itu. Saya ingat dia dengan Dila itu nyikat-nyikat di sini. Masih kecil ya. Enggak, sekarang udah 102 kilo. Saya tidak tahu berapa lagi beratnya. Dulu paling lah ya 15 kilo. Sekarang udah 102 kilo ya. Nah, jadi cerita seperti itu. Lanjut ya. Setelah itu ya kami memberanikan diri lagi. Dalam lihat tempat ini sudah ya kita rehab lah begitu. Pinjam lagi saya ke CU Stella Maris tuh. Enggak nekat-nekat juga misalnya pinjam minjam lagi. Besarkan ya kan. Rencana mau ditingkatkan. Mama Arthur bilang enggak. Saya bilang nanti ini pasti ramai ini berkembang karena tahun berapa tuh belum ada listrik. Baru masuk listrik itu tahun 2000 sekitar 2. Makanya kami enggak mau tinggal di sini karena enggak ada listrik. Tahun 2010 baru ada listrik. Air belum ada. Jadi air itu kami buat kolam tuh 2. Kolam yang itu sudah ditimpa, lalu kami pindahkan lagi kolam ke sini. Ini ada kolam, lalu ada itu ya. Masih pakai air hujan. Ledeng itu baru masuk sekitar tahun 2015. Nah, 2015. Nah, jadi seperti itu. Nah, begitulah ceritanya sehingga bisa akhirnya tahun 2010 kami pinjam, rehab, ya kan. Jadi bangunan ini sebenarnya ini udah disetting Mama atur nih. Dulu tuh ceritanya kalau tipe lamanya itu bersekat. Jadi Mama atur bilang udah buat aja seperti ini, minta ke developernya, oke disetujui. Disetujui karena kami cash kan, padahal kami minjamnya ke bank gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini model rumah aslinya masih seperti inilah. Ya, jadi kami sambung lagi ke belakang, udahlah mentok-mentok. Habiskan kiri, habiskan kanan, ya kan? Nah, jadi itu suatu perjalanan untuk memperoleh hunian itu memang butuh waktu dan pertengkaran sih. Ya. Udahlah disewakan. Udahlah saya bilang karena tahun 2000 barangnya udah lengkap semua nih masuk nih. Ya kan karena itu tadi. Lalu akhirnya saya diangkat jadi PNS itu sekitar tahun 2009. 2009 ya kan saya urus PNS saya, rupanya puji Tuhan itu dipanggil tahun 2009 akhir ya. Waktu itu saya nekat jadi caleg tuh, hampir ruko saya gadaikan dulu. Ya, karena dulu tuh kan ya namanya jadi caleg ini ya pastilah ya kan mau nekat kan gitu. Mama atur bilang ya coba pertimbangkan dulu, ya diskusi lagi lah. Akhirnya enggak. Ya, jadi seperti itulah prosesnya. Lalu mereka baru tahu saya ngurus PNS itu udah jadi prajabatan. Jadi Mama Karisa itu lulus di Bengkayang, saya tidak ada cerita kalau saya udah lulus PNS. Jadi tahu-tahu kemana Mama atur tuh, kata nenek atur kan, prajabatan. Loh kapan dia ngurus PNS ya kapan? Ya karena saya tadi enggak terlalu ambisi waktu itu. Jadi saya prajabatan kapan dia ngurus PNS ya kan begitu. Ya itulah rahmat puji Tuhan dari doa mertua ya kan, doa orang tua. Nah, lalu habis itu full waktu mau meninggalkan Bengkayang gitu saya nekat lagi minjam. Ya kan beli lagi rumah di Bengkayang tuh, ada satu saya beli tuh. Ya kan? Hendak juga kami tempati. Jadi itulah saya tadi cerita dengan Bu Sigar, kami ini rumah seperti burung, di mana kami tinggal di situ kami buat rumahnya. Nah, jadi seperti itu. Nggak tahu
pemikiran saya itu begitu-begitu saja begitu. Nah, akhirnya terdamparlah pindah di sini 1 Desember 2017, ya kan, di Kementerian Agama Kota Pontianak, dan akhirnya ya udah serius lah. Tapi belum kami serius nih. Ini 1 Desember 2017 ini mungkin udah banyak ya, kamarnya Cia tuh udah habis kena bocor dah, kena tanaman di belakang tuh. Akhirnya baru kami rehab tahun 2021 lagi, ya kan. Nah, jadi model seperti itu. Dan akhirnya ya puji Tuhan lah, Bapak Ibu saudara-saudari di lingkungan Santo Rupinus bisa hadir pada hari ini. Nah, sama seperti Daud tadi mengingatkan kita bahwa hidup ini memang suatu putusan yang dianugerahkan Tuhan. Jadi saya cerita tujuannya hanya satu, marilah kita saling mendoakan, saling menguatkan di lingkungan Santo Rupinus ini, karena perjalanan anak-anak kita, nanti mungkin ya cucu-cucu kita, itu mungkin ya butuh yang namanya sharing terus-menerus. Apalagi ada keluarga muda, jangan pernah putus asa. Kalau belum dapat kerja ya mencobalah terus-menerus, ya kan. Kalau ingin berkeluarga ya beranilah sedikit gitu. Berani sedikit bukan berani dalam artian kita berani tidak punya modal gitu ya, tapi mesti kita mampu untuk memikirkan bahwa kita diutus Tuhan. Nah, bacaan hari ini mengingatkan itu. Jadi saya sampai terkejut kok bisa begitu bacaan hari ini begitu ya. Sehingga ya, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Itu jadi saya kok kena begitu bacaan itu untuk pengalaman hidup saya pada malam hari ini. Saya pun tidak tahu juga saya dapat arisan hari ini, lalu Bapak Ibu saudara-saudari bisa hadir di sini. Ini adalah rezeki rahmat bagi kami sekeluarga, menguatkan kembali bahwa hidup berkeluarga itu harus bersama-sama. Ya, kalau dulu kan saya harus S3 sekali setor seminggu lah biasanya, ya kan. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu harus ya. Jadi maksudnya kalau hidup berkeluarga ada saatnya. Jadi saya lihat Arthur tuh udah besar-besar begitu ya. Makanya dia kurang dekat dengan saya, dia lebih dekat dengan mamanya, begitu dengan Cia gitu kan. Sehingga ketika saya datang ke Pontianak, mereka kan masih suka tidur dengan mamanya tuh. Ya kan? Seakan-akan saya merampas kasih sayangnya lah gitu, karena dia kan kiri kanan tuh. Ya kan? Ya ibaratnya mereka bertiga tuh kan selalu bersama gitu kan, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tiba-tiba Jumat saya datang kan udah jam 11 malam ya kan. Sabtu ya oke lah, Minggu ya. Tiba-tiba 1 Desember 2017 saya pindah, seakan-akan saya merampas kasih sayang mamanya ke anak-anaknya kan begitu. Nah, itu juga ada namanya shock. Ya, kami sampai dulu tuh harus berbagi tempat tidur di rumah ini Arthur tuh ya. Jadi si Arthur harus tidur di bawah, ya kan? Kadang Cia tidur di bawah, kadang saya tidur di bawah juga. Ya mau tidak mau lah. Ya kalau masalah yang disampaikan Pak Deo ya pandai-pandai kita lah. Itu urusan berbeda. Ya. Nah akhirnya ya memang pada waktu Angel lahir saya harus berkomitmen pindah begitu. Kasihan karena mungkin kita tidak bisa melihat masa kecil anak-anak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin itu pengalaman dari bacaan ini, makanya apa yang kita ukur dengan diri kita ya itu yang akan diukur. Ya mungkin nanti ya itulah saya selalu mengatakan ada kekuatan semangat warga lingkungan Santo Rupinus ini, ya kan, memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi prodiakon waktu itu, padahal saya baru waktu itu. Terus terang waktu itu saya merasa minder dan merasa tidak punya pengalaman sama sekali walaupun saya penyuluh ya. Lalu saya diberikan kesempatan oleh Pak Jutin ya kan waktu itu untuk menjadi prodiakon, padahal saya memang aktifnya itu ya di Bengkayang juga, tidak terlalu aktif di Rupinus apalagi ya waktu itu, karena memang saya memang harus tidak aktif, karena kalau saya aktif kapan saya mau pulangnya begitu. Karena saya misa pagi itu, setelah misa pagi saya harus tidur sampai jam 12 karena saya harus bangun jam 2 pagi. Jam 2 pagi harus bangun. Kalau saya tidak bangun jam 2 pagi itu kebablasan bisa
bisa terlambat pulang ke Bengkayang karena saya harus start dari rumah itu 3:30. Itu paling lambat, minimal jam 4 lah ya. Nah ya jam 4 itu harus start, tapi bangunnya harus udah jam 2. Kalau enggak jam 2 bangunnya itu kebablasan ya. Makanya pernah saya dengan Mama Karisa itu supir taksi 1:30 udah jemput, jadi kelabakan lah kami karena kita bangun jam 2 begitu. Nah itulah pengalaman untuk hidup berkeluarga supaya menjadi motivasi, sehingga yang paling utama yang dilakukan adalah doa yang dilambungkan oleh kita, seperti doa yang dilambungkan oleh Raja Daud tadi kepada Yahweh, mengungkapkan kerendahan hatinya kepada Allah. Tampaklah kepercayaan total kepada Yahweh sebagai pemberi berkat bagi keluarga dan bangsanya. Nah jadi itu maksudnya ya bacaan hari ini. Mari kita bersatu membangun keluarga kita di Santo Rufino, saling mengingatkan, saling sharing lah. Mungkin ada tutur kata kita yang salah, kita kuatkan kembali, kita saling sapa, menyapa, tak perlulah kita marah-marah misalnya kan. Karena kita ini pun nanti pun yang ngurus pun lingkungan Rufinus juga ya kan? Nah, jadi kekuatan kita adalah doa dan bersama-sama dalam kehidupan bersama. Sehingga marilah kita pada malam hari ini bersatu padu untuk terus membangun lingkungan kita, sehingga program-program pada tahun 2022 ini dapat menjadi suatu kenangan yang indah bagi kita. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa permohonan kita. Bagi keluarga kami ya Bapa, berkatilah saya, istri saya, anak kami Arthur, anak kami Cia, anak kami Enjo, agar kami hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu dibimbing untuk saling setia dan saling mencintai. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kami di lingkungan Santo Rufino, ya Allah Bapa, berkatilah hubungan suami istri, terutama yang telah menerima sakramen perkawinan, agar saling setia, saling mengasihi, sampai akhir hayat, dan selalu menuntun kami untuk kami selalu mencontoh teladan orang-orang tua kami, para lansia yang ada di lingkungan Santo Rufino, yang setia satu sama lain dalam suka dan duka, untung dan malang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pengurus lingkungan kami ya Allah Bapa, berkatilah ketua lingkungan kami, wakil ketua lingkungan kami, sekretaris, bendahara, para pengurus seksi-seksi, para umat di lingkungan Santo Rufino, agar diberikan kesehatan dan ketabahan, dan mampu membimbing, membina keluarga masing-masing untuk menjadi keluarga yang seturut keluarga kudus dari Nazaret. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak kami, khususnya bagi Arthur yang akan ujian pada tahun ini, agar selalu diberikan kekuatan, bimbingan Roh Kudus. Begitu juga untuk anak-anak yang di lingkungan kami ujian pada hari ini, agar mereka dapat lulus dan dapat melanjutkan ke tingkat SMA. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang baru masuk di jenjang SMP, SMA, dan juga SD, berkatilah ya Bapa, agar anak-anak kami, khususnya bagi anak kami Cia yang baru masuk ke SMP, agar diberikan kekuatan, ketabahan untuk menjalani pembelajaran dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Khusus bagi anak kami Enjo yang dulu pernah sakit Kawasaki dan selalu mendapat ketidakenaan badan atau sakit, berkatilah dia agar penyakit yang pernah dideritanya tidak terjadi lagi, dan begitu juga agar sakit yang dialaminya dalam setiap waktu itu dapat Engkau pulihkan dan Engkau selalu membimbingnya. Dan kami persembahkan anak kami ini, jika nanti terpanggil untuk menjadi imam, agar dia dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjadi imam dan mampu menjadi altar Kristus dan juga melayani jemaat-Mu dimanapun kami atau dia berada. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami juga berdoa bagi para lansia di lingkungan kami agar selalu diberikan kesehatan, diberikan penghiburan, dan bagi yang sudah menduda atau menjanda diberikan kekuatan untuk selalu tabah dalam menghadapi hidup yang sendiri, dan juga bagi yang sedang sakit diberikan kekuatan, penghiburan untuk dapat selalu menikmati hidup. Dan bagi yang mungkin sudah hilang ingatan agar dipulihkan, dan juga khususnya bagi para lansia yang mungkin sedang menderita karena sesuatu hal dapat dikuatkan. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pasangan-pasangan yang akan menikah pada tahun ini di lingkungan kami agar diberikan kekuatan dan ketabahan, agar mereka saling setia dan akhirnya dapat menerima sakramen perkawinan untuk menjadi saksi-saksimu dalam hidup berkeluarga. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita memanjatkan doa permohonan kita masing-masing. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Berkat pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan merajai kini sepanjang segala masa. Amin. Kolekte. Sambil kolekte, mari kita menyanyikan lagu pujian. Kita angkat haleluya nomor 211. Mulai. Ya namamu Maria, Bunda yang kucinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Ya nama yang keramat, perisai hidupku. Dengan nama Maria, aku pasti menang. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Bila hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama Ibu yang pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Bapak Ibu saudara-saudari, pada ibadat ini kita tidak menyambut komuni kudus, maka bersama dengan saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan di dalam hati kita. Mari kita hening sejenak.
Bapak Ibu, saudara-saudari seiman yang terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya serta mengungkapkan isi hati dalam doa-doa permohonan dan pujian. Marilah kita sekarang berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang dengan 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Pengumuman, silakan Pak Ketua. Untuk pengumuman minggu ini, mungkin setelah arisan ini dilanjutkan lagi. Arisan berikutnya seperti hari Kamis ini ke rumah umat yang dapat arisan. Sementara untuk pengumuman yang hasil dari kumpul kolektif belum tahu ya. Itu nanti mungkin bisa disampaikan sama yang bagian mengumpulkannya. Kemudian iuran dapat dikumpulkan langsung ke Margareta Lata yang ibu yang pakai baju biru. Untuk iuran, bukan iuran, kumpul iuran. Bukan. Untuk kegiatan reaksi tidak melalui saya, tetapi langsung ke Ibu Margareta. Ya. Kemudian untuk iuran rumah tangga yang belum bayar atau mortalitas dapat melalui saya juga. Sekian. Silakan lanjut. Baik, terima kasih. Saya atas nama keluarga Yakobus Julianelis bersama Rini Olivia, Arthur, Cia, Enjo mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari di rumah kami ini. Kami bersyukur hari ini merupakan sejarah bagi kami. Bapak Ibu sudi hadir di tempat kami ini. Kami selalu mohon doa agar kami dapat hidup rukun, damai dan sejahtera dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kemudian dari DPP kami mengucap terima kasih kepada lingkungan Santo Rupinus yang telah membuat laporan pertanggungjawaban dengan baik dan telah disampaikan pada DPP Pleno pada hari Sabtu yang lalu. Terima kasih untuk Ketua Lingkungan, Wakil Ketua, Sekretaris Bendahara, para pengurus lingkungan yang telah bahu-membahu untuk dapat membuat laporan tersebut sehingga dapat disajikan dengan singkat, padat, dan menjadi salah satu lingkungan yang dapat diandalkan contoh laporannya. Selain lingkungan Robertus, lingkungan Rupinus yang telah di PDF-kan dan telah disampaikan kepada kami. Jadi itu merupakan suatu apresiasi. Kami juga memohon maaf kepada para pengurus lingkungan jika memang dalam rapat DPP Pleno itu sangat singkat. Sebenarnya DPP Pleno itu harus dilakukan 2 hari. Memang itu adalah laporan-laporan, terutama laporan keuangan dan sebagainya. Dan memang jika ada hal-hal yang belum berkenan, kami atas nama Pastor Paroki juga memohon maaf jika selama ini mungkin ada hal-hal yang tidak diketahui oleh umat. Contohnya seperti kolekte khusus. Kolekte khusus itu adalah kolekte yang harus
disampaikan ke keuskupan untuk kolekte misalnya seperti untuk pembinaan calon imam, panggilan untuk anak-anak misioner dan sebagainya. Ada 21 kali kolekte khusus, dan kolekte khusus itu akhirnya diambil dari kolekte kedua. Nah itu makanya biasanya kolekte khusus itu khusus untuk hal-hal. Begitu juga untuk kolekte khusus kemarin kita ikut ini ya, tanggap darurat ya, waktu itu juga langsung ya kan, ketua lingkungan waktu itu pas lagi di daerah ya, langsung humas kita Bang Alek itu ya, sambil mengantar komuni dia menyodorkan itu, dan itu juga sudah ya, walaupun pada prinsipnya sedikit tapi kita sudah berpartisipasi, jadi sudah ikut ambil bagian dalam tanggap darurat itu. Nah kemudian kami juga memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang telah khususnya dalam tahun lalu itu peristiwa kematian mertua kami ya, sangat kompak dan sangat memberikan bantuan yang luar biasa kepada keluarga kami ya, keluarga Pak Antonius Lecang. Nah itu merupakan hal yang harus kita pertahankan. Dan untuk hari Sabtu jam 5:30 ada misa peringatan 40 hari Ibu Adriana Petra. Pastor yang akan memimpin misa adalah Pastor Paulus Pio SPD. Jadi pukul 5:30 sore jam 17.30 ya. Hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, 40 hari. Tidak terasa ya. Nah itu jadi mohon kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari dalam misa tersebut, dan juga yang dimintai bantuan untuk bisa memasang tenda, walaupun memang kemarin terjadi sedikit peristiwa ya, tapi tenda sudah terpasang ya, tenda maksudnya kanopinya sudah terpasang kembali ya. Mungkin itu satu mujizat juga lah peristiwa itu, jangan-jangan waktu misalnya ada apa-apa kan, nah tapi tidak ada yang celaka ya, kami juga bersyukur atas itu. Dan juga yang terakhir ya, mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan kita, karena mungkin ada yang bertanya-tanya ya, lingkungan lain kok waktu itu ya, memang ketua lingkungan langsung melapor langsung kepada saya bahwa ada ya seseorang ya yang kita tolong untuk melakukan pemberkatan, tetapi melalui lingkungan Santo Rupinus karena lingkungan sebelah tidak bersedia. Nah itu mudah-mudahan dipahami. Memang Pak Ketua Lingkungan tidak menyampaikan ke grup kita bahwa ada warga lingkungan Rupinus. Umat lain tuh pada bingung, kok lingkungan Rupinus lalu kok yang core-nya sekami. Nah aneh gitu katanya. Yang organisnya bilang aneh. Ya saya bilang ya tidak ada masalah lah. Itulah bagian dari pelayanan kita ya, untuk membantu supaya, karena dia di Kota Baru juga tidak bisa karena dia tidak aktif. Karena keluarganya itu bapak mamanya bukan Katolik. Yang Katolik anaknya yang pertama, kedua, ketiga, yang kawin ini anak yang pertama. Begitu juga suaminya juga bukan Katolik. Sehingga dia meminta pertolongan lingkungan yang sebelah tidak bisa kan, lalu ke lingkungan Santo Rupinus. Makanya tidak diberitahukan kepada Bapak Ibu ya. Itu Pak Ketua sudah menyampaikan ke saya, tidak apa-apa saya bilang kan. Nah jadi makanya mungkin ada kebingungan, kok lingkungan Rupinus kawin tahun ini kok tidak ada kita tahu. Nah itu jadi kita sebab lingkungan Rupinus ini udah 2 kali ya, waktu itu dalam duka cita ya, duka cita juga kita pernah ibu dari MRPD itu ya. Nah juga saya meminta maaf juga kepada Yayasan Kristoforus mengapa tidak bisa hadir ya. Nah juga saya sudah mengkonfirmasi sehingga lingkungan Rupinus ini ya ibaratnya dipakai Tuhan untuk alat ya, bukan alat penyelamat, tetapi itulah kita melayani lah
Ya, begitu juga sekarang ada sukacita kawin kok. Nggak tahu juga nih kok tiba-tiba lingkungan Rupinus kawin. Ketawa lingkungan-lingkungan lain ya. Tapi ada ya, Bu Maria Widi itu ya biasalah katanya. Itulah dulu lingkungan mami katanya seperti itu. Ya, sekarang Rupinus lah. Ya enggak masalah, kita jadi kalau ada hal-hal seperti itu, omongkan saja. Kalau memang enggak mau diberitahu, ya enggak apa-apa. Ya langsunglah ke ketua lingkungan dan pastor. Mungkin ya mereka tidak mau besar-besaran dan tidak enak ya. Jadi jangan sampai kita curiga dengan ketua lingkungan ini, ngapa ketua lingkungan ini tidak beritahu kan? Bang Wali, oh aku nih satgas ini tidak diberitahu katanya. Siapa nanti terjadi apa-apa nih, siapa nih? Padahal Ya. aku juga mau kawin. Jadi kan dia ditanya, ini lingkungan Rupinus mana katanya. Jadi kita saling inilah ya, saling mengerti supaya jangan sampai kita ini ya kita bantulah. Ada yang kemudian bagi yang ingin membaptis anak ya, silakan untuk mendapat pengantar dari ketua lingkungan karena minggu ini ada baptis anak. Jadi bagi yang belum baptis, baik dari lingkungan lain atau dari paroki lain belum baptis ya tidak apa-apa ya. Itulah kita tolong kan, daripada nanti mereka tidak dibaptis kan. Kata Pastor William, masa kita lalu menghambat dia masuk surga. Nah, jadi silakan bagi Bapak Ibu yang punya sanak famili kerabat dan detolan yang mungkin terhambat baptisnya karena masalah-masalah tertentu, diomongkanlah dengan baik dengan ketua lingkungan kita ya. Nanti kalau sudah terjadi peristiwanya baru kita ceritakan. Kalau sebelumnya nanti kan tidak enak, nanti orangnya lalu terganggu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu untuk konfirmasi supaya jangan lagi ada yang bertanya-tanya mengapa tidak tahu, tidak diberitahu ya. Ada hal-hal tertentu yang memang harus kita tahu, ada hal tertentu yang mungkin nanti kita tahu. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu ya, demikianlah pengumuman yang dapat diberikan baik oleh pengurus lingkungan dan pengurus DPP. Dan juga marilah kita berdoa, doa penutup. Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Engkau menyertai hidup kami dalam hidup kami di muka bumi ini. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau mau sudi untuk selalu campur tangan dalam kehidupan kami di muka bumi ini. Dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah, sehingga kami mohon bantuan Roh Kudus untuk memulihkan hidup rohani kami, memulihkan hidup jasmani kami, dan memulihkan jiwa kami, agar kami selalu disegarkan oleh firman dan sabda-Mu, dan yang paling utama kami bertekun dalam rahmat-rahmat-Mu yang Kau berikan setiap minggunya dalam sakramen Ekaristia Maha Kudus. Kami pada hari ini berkumpul, tujuannya satu, yaitu membina persaudaraan kami, agar kami bersama-sama dapat masuk ke dalam kerajaan-Mu, dalam kerahiman-Mu pada suatu saat nanti ketika Engkau memanggil kami. Dan pada kesempatan ini kami bersekutu demi kemuliaan nama-Mu. Semoga ini kami serahkan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja hingga sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ibadat pada hari ini di rumah kami ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup Haleluya nomor 138. Menyanyikan baik 1 dan 2. Mulai. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku dari segalanya yang telah Kau berikan.
hanya satu yang sangat berkesan, cinta penuh kasihan. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Doaku lagukan untuk memuji Dikau. Ku alunkan suaraku selalu untuk-Mu, oh Tuhanku. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Selamat malam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Amin. Salam. Halo.